Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Angkatan bersenjata Ukraina menghujani Republik Rakyat Luhansk atau LPR dengan tembakan artileri hingga 31 kali dalam 24 jam terakhir. Laporan tersebut diungkap Sputnik berdasarkan sumber di Donbas. Ukraina juga menggunakan senjata berat, ungkap juru bicara misi LPR ke Pusat Gabungan Kontrol dan Koordinasi dari rezim gencatan senjata di Donbas pada Jumat 18 Februari 2022. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Ukraina telah melanggar rezim gencatan senjata sebanyak 31 kali, papar juru bicara itu, dilansir Sputnik pada Sabtu 19 Februari 2022. Dia menambahkan bahwa tentara Ukraina telah menggunakan sistem artileri 122 mm, mortir kaliber besar, dan peluncur granat. Sebelumnya dilaporkan pasukan Ukraina juga menghujani wilayah lain Donbas dengan artileri. Tentara Ukraina telah menembakkan 18 peluru mortir 120 mm ke desa Setsevo, pemukiman yang dikuasai Republik Rakyat Donetsk yang terletak di pinggiran kota Gorlovka. Ujar seorang perwakilan Republik Rakyat Donetsk atau DPR di Pusat Pengendalian dan Koordinasi Gabungan mengatakan kepada wartawan. Pada 1940, penembakan direkam oleh formasi bersenjata Ukraina ke arah desa Setsevo. 18 ranjau ditembakkan, papat perwakilan itu. Pengerahan sistem mortir 120 mm di zona konflik Donbas dilarang berdasarkan perjanjian Minsk. Kesepakatan damai yang disepakati pada awal 2015 untuk menegakkan gencatan senjata di Ukraina Timur dan pada akhirnya mengakhiri konflik sipil. Tembakan mortir terjadi di tengah eskalasi besar-besaran hujan mortir, artileri, dan tembakan senjata ringan di sepanjang garis kontak antara pasukan Ukraina dan milisi Donbas dalam 2 hari terakhir. Kedua belah pihak melaporkan puluhan pelanggaran gencatan senjata dan menyalahkan pihak lain atas insiden kekerasan tersebut. Perwakilan kelompok kontak trilateral Republik Rakyat Luhansk, Radio Mirosnik, memperingatkan pada Jumat bahwa pengerahan sejumlah besar artileri tabung oleh tentara Ukraina di jalur kontak akan menyebabkan korban besar jika serangan besar militer dimulai. Ada penembakan di satu desa kecil bernama Sanzari, itu terletak antara Debaltseve dan Vermomaix di jalur kontak. Artileri 122 mm digunakan di sana, yaitu artileri tabung, papar Morsnik. Dia menambahkan pada garis kontak kita melihat sejumlah besar artileri meriam kaliber 122 hingga 152 mm yang dapat menyerang pada jarak antara 20 hingga 40 km. Saya ingatkan Anda bahwa hanya ada jarak 7 km antara garis kontak dan pusat Donetsk dan 12 km dari posisi di mana senjata ini dikerahkan dan pusat lugang. Artinya jika artileri ini digunakan sekarang, tidak akan mungkin untuk menghindari pertumpahan darah yang besar dan sejumlah besar korban, papar dia. Mirosnik memperingatkan Donbas sedang didorong ke arah pertempuran baru karena Kiev telah menunjukkan kurangnya kesiapan bernegosiasi dengan republik-republik yang memisahkan diri. Para pemimpin Donetsk dan Luhansk memerintahkan evakuasi penduduk sipil mereka pada hari Jumat dengan alasan bahaya serangan habis-habisan dari Ukraina. Sementara itu, NATO dilaporkan meningkatkan tingkat kesiapan tempur ribuan prajurit di tengah ketegangan yang sedang berlangsung dengan Rusia. Menurut media Jerman, NATO Response Force harus siap pindah ke zona konflik dalam waktu 7 hari, bukan 30 hari seperti sebelumnya. Adapun Rusia kembali menegaskan sikapnya yang cinta damai. Rusia tidak mencari perang dan tertarik pada penyelesaian damai konflik di wilayah Ukraina Timur yaitu Donbas, papar Leonid Slutsky, Ketua Komite Urusan Internasional Duma Negara pada Sabtu ini. Rusia tidak mencari perang. Rusia tertarik pada penyelesaian damai konflik di Ukraina lebih dari negara manapun di bumi. Rusia selalu menyerukan implementasi perjanjian Minsk yang tidak memiliki alternatif, tulis Slutsky di akun Telegramnya. Pada saat yang sama, dia menekankan Rusia tidak akan membiarkan Kiev memusnahkan orang-orang berbahasa Rusia di Donbas. Dia menambahkan bahwa banyak dari mereka yang tinggal di Donbas adalah warga negara Rusia.